Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GIP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Di sini kita langsung menemui soal yang menanyakan mengenai pilihlah dua pelengkap yang relevan digunakan untuk melengkapi kalimat 5 teks di atas. Dia minta dua pelengkap, berarti dia minta pilih dua ya. Manakah kalimat 5 yang harus dilengkapi itu? Nah, ini ya ada labelnya di sini ya. Berarti kita diminta untuk kira-kira memilih kata depan yang tepat untuk mengawali kalimat 5 ini ya. Untuk menjawabnya, ya, kita bisa membaca paling tidak dari kalimat sebelumnya terlebih dahulu. Sebelumnya dia ngomongin apa sih? Ya, kalimat 3, 4 lah gitu kan kita baca ya. Program ini seringkali disertai dengan periode tertentu. Apa yang dimaksud program ini di sini ya? Program ini dia merujuk kepada amnesti pajak ya. Program ini seringkali disertai dengan periode tertentu di mana pembayar pajak dapat mengungkapkan dan membayar pajak yang tertunggak tanpa dikenakan sanksi atau denda yang biasanya akan diberlakukan. Amnesti pajak dapat memberi insentif bagi para pelanggar perpajakan untuk mematuhi hukum perpajakan dan membantu meningkatkan penerimaan pajak negara. Oke, di sini dia membicarakan mengenai apa sih kira-kira? Mengenai keuntungan ya, keuntungan dari pemberlakuan amnesti pajak bagi pelanggar perpajakan ya. Nah, dari mana kita tahu dia membicarakan mengenai keuntungan? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini program ini seringkali disertai dengan periode tertentu di mana pembayar pajak dapat mengungkapkan dan membayar pajak yang tertunggak tanpa dikenakan sanksi. Ya, oh berarti untung dong buat pelanggar pajak gitu kan? Karena tanpa dikenakan sanksi atau denda yang biasanya akan diberlakukan ya. Biasanya berarti kalau tidak lagi amnesti pajak, kalau tidak sedang amnesti pajak berarti pelanggar pajak itu dia dikenakan sanksi. Tapi kalau lagi amnesti pajak ya dalam periode tertentu pelanggar pajak itu tidak dikenakan sanksi gitu kan. Amnesti pajak dapat memberikan insentif bagi para pelanggar perpajakan untuk mematuhi hukum perpajakan. Oh, berarti positif dong si amnesti pajak ini kan. Coba kita baca kalimat 5 nih. Bla bla bla. Program ini juga seringkali menimbulkan kontroversi. Oh, kok tiba-tiba dia bilang program amnesti pajak ini dia menimbulkan kontroversi. Kenapa? Gitu kan? Harusnya dari kalimat 3 dan 4, karena kalimat 3 dan 4 itu dia membicarakan mengenai keuntungan amnesti pajak bagi pelanggar pajak, seharusnya tidak ada kontroversi, gitu kan? Tapi di kalimat 5 dia malah ngomongin ada kontroversi. Oh, berarti di sini ada pertentangan, ya. Di sini ada pertentangan yang seharusnya kalau amnesti pajak seperti yang disampaikan di kalimat 3 dan 4 itu dia memberikan banyak dampak positif bagi pelanggar pajak, tapi kok menimbulkan kontroversi. Nah, berarti kalimat 5 ini dia menandai suatu pertentangan dengan kalimat sebelumnya. Konjungsi atau kata depan manakah yang dia merepresentasikan suatu pertentangan? Kita bisa cek di opsinya ya. Ada akan tetapi dan ada namun ya. Oleh karenanya kurang tepat ya. Oleh karenanya itu berarti dia menandakan suatu yang dia sebab akibat ya, berakibat gitu kan. Oleh karenanya ya, atau bisa juga menandai suatu simpulan gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan oleh karenanya, coba kita baca. Oleh karenanya program ini juga seringkali menimbulkan kontroversi. Nya di sini dia merujuk kepada siapa? Ya, berarti oleh karena keunggulan atau oleh karena insentif yang diterima yang akan didapatkan untuk para pelanggar pajak. Apakah oleh karena insentif itu kemudian menimbulkan kontroversi? Enggak ya, artinya ini tidak tepat untuk digunakan di kalimat kelima bagian awalnya ya. Dengan demikian, apalagi ya kalau dengan demikian dan oleh karena itu biasanya menandakan suatu simpulan. Nah, akan tetapi masuk dia. Coba kita baca.
Akan tetapi program ini juga seringkali menimbulkan kontroversi. Ya, masuk kan? Atau namun program ini juga seringkali menimbulkan kontroversi. Artinya di situ ada pertentangan yang seharusnya tidak menimbulkan kontroversi, tapi ternyata masih atau sering juga menimbulkan kontroversi walaupun amnesti pajak dinilai memberikan insentif bagi para pelanggar perpajakan. Maka dengan ini jawaban yang tepat untuk nomor ini ya, nomor pertama ini adalah yang A dan C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Frasa yang memiliki pola makna yang sama dengan frasa amnesti pajak ya, yang terdapat dalam teks di atas, terdapat dalam kalimat. Oke, coba seperti biasa ya, untuk menentukan kesamaan pola makna dari suatu frasa dengan frasa lainnya, kita melihat kesamaan struktur kelas katanya. Coba kita identifikasi di sini. Amnesti itu memiliki kelas kata nomina. Pajak itu memiliki kelas kata nomina juga. Ya, berarti nomina plus nomina. Ya, coba kita cek untuk opsi A, B, C, D, E. Ya, pendekatan saintifik. Oke, coba kita mulai dari opsi A. Pendekatan itu jelas nomina. Ya, pendekatan. Saintifik itu bersifat saintis, bersifat ilmiah gitu ya. Maka itu dia mensifati si pendekatan tadi, berarti dia adjektiva ya. Cukup dekat, dekat itu adjektiva, cukup itu dia menjelaskan lebih detail terkait dekat, cukup dekat ya, berarti dia terdiri dari adverbia dan adjektiva ya. Tidak baik juga sama seperti yang B ya, tidaknya itu dia adverbia, baiknya itu dia adjektiva ya. Agresi militer, agresi nomina, militer pun juga nomina. Nah, udah kelihatan kan jawabannya yang mana, gitu kan? Sekadar simbolis ya, artinya hanya simbolis saja, itu kan, hanya bersifat simbol saja. Berarti simbolisnya itu adjektiva, sekadarnya itu adalah adverbia, berarti adverbia plus adjektiva. Dengan ini jawaban yang tepat udah ketahuan dong, berarti apa? Iya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D, agresi militer, sama-sama nomina plus nomina. Ya, soal berikutnya, bentuk mean pada kata mengungkapkan yang terdapat dalam kalimat 6 teks di atas memiliki makna yang sama dengan bentuk mean dalam kalimat yang mana? Ya, mana coba kita cek dulu yang dimaksud mengungkapkan kalimat 6 itu yang mana sih ini ya? Mana dia? Oh, ini dia. Serta tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam mengungkapkan ini ya. Dalam mengungkapkan dan membayar pajak yang sebelumnya tidak dilaporkan. Kalau kita pikirkan di sini, mengungkapkan di sini apa sih maknanya? Efektivitas amnesti pajak sangat tergantung pada desain program, kebijakan yang terkait, serta tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam mengungkapkan dan membayar pajak yang sebelumnya tidak dilaporkan. Artinya, ya, sebelumnya tidak dilaporkan. Mengungkapkan di sini artinya dia seperti istilahnya itu yang sebelumnya nggak dilaporkan, yang sebelumnya tidak dilaporkan, kemudian dilaporkan, gitu kan? Mengungkapkan, gitu ya, mengungkapkan tunggakan pajak, istilahnya kan begitu, ya. Manakah yang dia memiliki makna yang sama? Coba kita baca dari opsi A. Perkataannya dalam sidang itu justru menyingkapkan kesalahan yang ia sembunyikan. Nah, coba kita perhatikan lebih dalam lagi ya. Apakah mengungkapkan dengan menyingkapkan ini dia bisa saling menggantikan ya? Coba kita baca kalimat ini dengan mengungkapkan gitu kan. Kita ganti menyingkapkannya gitu ya. Perkataannya dalam sidang itu justru mengungkapkan kesalahan yang ia sembunyikan. Nah, berarti kita tahu di sini mengungkapkan dan menyingkapkan itu ya, dalam konteks kalimatnya masing-masing di opsi A dan di soal, dia memiliki kesamaan makna, yakni ya menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi gitu kan. Nah, berarti kita tahu di sini mengungkapkan itu dia memiliki makna yang sama dengan menyingkapkan. Pun kalau kita gantikan mengungkapkan di teks ini dengan menyingkapkan, apakah dia akan memiliki makna yang sama gitu kan? Ya, coba kita cek. Serta tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam menyingkapkan dan membayar pajak yang sebelumnya tidak dilaporkan. Nah, ya, sama-sama bisa menggantikan. Maka jawaban yang paling tepat tentu adalah yang A ya. Kalau menguraikan agaknya kurang tepat ya. Menguraikan dan membayar pajak, waduh enggak ya. Memaparkan efektivitas bla 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 bla, serta tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam
dalam memaparkan dan membayar pajak yang kurang tepat ya. Memaparkan di sini agak kurang tepat kalau misalkan kita gantikan dengan mengungkapkan, kan? Beda maknanya gitu ya. Temuan terbaru semakin membuktikan bahwa ia tidak bersalah, membuktikan mengungkapkan. Kurang juga ya, masih lebih nyambung menyingkapkan tadi gitu ya. Kita lihat aja dari segi koherensi di sini ya. Kalau misalkan kita ganti dan maknanya tidak berubah, maka dia top ya, dia memiliki makna yang tepat gitu ya, memiliki makna yang sama ya. Lasol semakin lihai dalam mengemudikan, apalagi mengemudikan nggak nyambungnya, berarti tetap aja jawaban yang tepat adalah yang A. Oke. Lanjut, kata dalam teks di atas yang memiliki makna denotatif peran serta terdapat dalam kalimat. Oke, makna denotatif itu adalah makna yang sebenar-benarnya tanpa ada simbolisasi atau tanpa ada asosiasi dengan konteks di luar bahasa ya. Makna sebenarnya dari ya, apa yang memiliki makna sebenarnya dari peran serta gitu kan. Coba kita baca opsinya dari kalimat 1. Amnesti pajak adalah program yang ditawarkan oleh pemerintah suatu negara kepada warganya untuk memberikan pengampunan atau pengurangan terhadap sanksi atau denda yang terkait dengan pelanggaran perpajakan. Nggak ada ya kayaknya ya. Peran serta itu ya, daripada kita capek-capek gitu kan, kira-kira aja nih peran serta itu ya. Apa kira-kira yang memiliki makna dari peran serta? Peran serta bisa berarti partisipasi gitu kan. Nah, gitu-gitulah ya. Coba kita lihat aja kesamaan kata dari peran serta itu, kira-kira peran serta itu makna dari apa ya gitu kan. Nah, kalau partisipasi ada, kita cek lagi kalimat yang ke-6 gitu kan. Efektivitas amnesti pajak sangat bergantung pada desain program, kebijakan yang terkait, serta tingkat kepatuhan dan partisipasi ya. Nah, berarti ada di kalimat ke-6, katanya adalah partisipasi. Yang 1 tadi nggak ada, yang 2 coba deh kita cek deh. Kebijakan amnesti pajak untuk mendorong para pembayar pajak yang telah melanggar peraturan perpajakan agar mengungkapkan dan membayar pajak yang sebelumnya tidak dilaporkan dengan sukarela. Nggak ada ya. Yang 3, program ini seringkali disertai dengan periode tertentu di mana pembayar pajak dapat mengungkapkan dan membayar pajak yang tertunggak tanpa dikenakan sanksi atau denda yang biasanya akan diberlakukan. Nggak ada juga ya. 4, amnesti pajak dapat memberikan insentif bagi para pelanggar perpajakan untuk mematuhi hukum perpajakan dan membantu meningkatkan penerimaan pajak negara. Nggak ada juga. Maka jawaban yang tepat tadi adalah yang E. Oke, kalimat tidak logis dalam teks di atas. Kalimat yang tidak logis. Nah, ini sebenarnya istilah tidak logis ini ada juga yang mengatakan tidak efektif gitu kan. Ya, sama aja gitu ya. Tidak logis ini bisa jadi dia tidak logis karena dia memiliki struktur yang tidak lengkap sehingga tidak bisa disebut sebagai suatu kalimat yang logis gitu kan. Apakah dia tidak memiliki predikat? Apakah dia memiliki subjek ganda gitu kan, sehingga dia subjeknya tidak jelas? Atau bisa jadi dia adalah, kenapa disebut sebagai kalimat yang tidak logis, karena dia memiliki makna yang kurang masuk akal gitu ya. Nah, di sini coba kita baca dari kalimat 1 ya. Amnesti pajak adalah program yang ditawarkan oleh pemerintah suatu negara kepada warganya untuk memberikan pengampunan atau pengurangan terhadap sanksi atau denda yang terkait dengan pelanggaran perpajakan. Aman ya. Dari segi struktur dan makna juga aman ya, nggak ada yang salah ya. Yang 2, kebijakan amnesti pajak untuk mendorong para pembayar pajak yang telah melanggar peraturan perpajakan agar mengungkapkan dan membayar pajak yang sebelumnya tidak dilaporkan dengan sukarela. Oke. Sekilas kalau tidak teliti, kalimat kedua ini terlihat biasa-biasa aja ya. Tapi kalimat kedua ini, perhatikan di sini kalimat kedua ini tidak memiliki sesuatu yang dinamakan predikat. Kenapa? Coba kita baca. Kebijakan amnesti pajak. Oke, ini bisa jadi subjek gitu kan. Kebijakan amnesti pajak. Nah, untuk ini dia adalah partikel ya. Tidak dapat kita fungsikan sebagai predikat ya. Untuk ini dia hanya bisa berfungsi untuk memperpanjang subjek dengan cara memberikan sebagai fungsi keterangan ya. Jadi untuk ini dia sebenarnya sifatnya itu dia memperpanjang subjek ya, sama seperti yang, dengan dan sebagainya gitu ya. Kebijakan amnesti pajak untuk mendorong para pembayar pajak yang telah melanggar peraturan perpajakan agar mengungkapkan dan membayar pajak yang sebelumnya tidak dilaporkan dengan sukarela. Oh, kayak nggak selesai kalimatnya gitu kan. Nah, karena di sini pakai untuk. Nah, boleh kita kalau untuk menjadikannya kalimat yang logis bisa begini. Kebijakan amnesti pajak bertujuan untuk, boleh ditambahkan, atau kita bisa juga
ganti untuknya, kemudian ganti dengan bertujuan, boleh juga. Ya kalau bertujuan dia jelas predikat ya. Kebijakan amnesti pajak bertujuan mendorong para pembayar pajak atau bertujuan untuk mendorong, boleh juga gitu kan. Nah, kalau untuk aja dia tidak sebagai predikat, tidak bisa berfungsi sebagai predikat ya. Dan juga di sini kalau kita sambung lagi untuk mendorong para pembayar pajak yang telah melanggar peraturan perpajakan agar, ini ada agar lagi, panjang lagi subjeknya, agar mengungkapkan dan membayar pajak yang sebelumnya tidak dilaporkan dengan sukarela. Apalagi di sini ada yang gitu kan. Nah, ini partikel semua. Untuk yang, agar, ya artinya dia hanya memperpanjang subjek, tidak memiliki predikat. Ya, maka yang tidak logis itu adalah kalimat yang kedua ya. Kalau kamu baca kalimat 3, 4, 5, nantinya akan kamu temui tidak ada yang tidak logis dari kalimat 3, 4, dan 5. Maka jawabannya adalah yang B.